habis gajian ngambil uang banyak banget sih. Iya nih, nanti mau hangout habis pulang kerja. Kalau gua jadi anak kos 500.000 bisa buat 1 minggu tuh. Iya juga ya. Bener nggak sih banyak yang bilang hidup di Jakarta itu mahal? Ya bener sih, tapi jumlah pengeluaran sejatinya bisa diatur dan disesuaikan tergantung bagaimana gaya hidup kita. DKI Jakarta ditetapkan Badan Pusat Statistik sebagai daerah dengan biaya hidup paling mahal di Indonesia. Sebagai pusat pemerintahan dan pusat bisnis, menjadikan Jakarta sebagai provinsi terpadat di Indonesia. Hal ini berpengaruh pada biaya hidup yang tinggi. Rata-rata biaya hidup per kapita di DKI Jakarta adalah sebesar Rp2.156.112 per bulannya. Kalau melihat UMR Jakarta yang sekitar 4 jutaan rupiah, ya cukup sih. Kayaknya kurang afdol ya kalau pagi-pagi belum minum kopi. Apalagi tadi di rumah nggak sempat sarapan. Order dulu ya. Kopinya 1 sama muffin coklatnya 1. Nah, kopi sama muffinnya udah jadi nih. Sekarang kita kerja yuk. Ada beberapa aspek pokok yang berkaitan dengan biaya hidup kita selama berada di Jakarta. Di antaranya biaya tempat tinggal jika kamu bukan berasal dari Jakarta. Lalu biaya makan dan transportasi sehari-hari, biaya lifestyle atau hiburan, dan biaya pengeluaran rutin. Seperti biaya kebutuhan komunikasi, pulsa, paket internet, sampai biaya kebutuhan mandi atau juga make up. Selain sewa tempat tinggal, porsi paling besar dalam pengeluaran untuk biaya hidup di Jakarta biasanya biaya makan. Mungkin banyak yang bilang kalau harga makanan di Jakarta itu serba mahal. Nggak juga sih, lagi-lagi tergantung gaya hidup kita. Sebenarnya gimana sih? Ke Bali lu kapan berangkatnya? Tanggal 5 sih. Tanggal 5? Jadi bareng sama Sasa? Bareng sama Sasa, habis itu ini. Langsung? Karena seharian capek nih kerja, sekarang makan siang dulu ya. Lanjut, jadi gimana? Misalkan ini ke Bali kapan? Nah, untuk biaya lifestyle lagi-lagi bisa sangat berbeda antara satu dengan yang lainnya. Hal ini tergantung dari kebiasaan yang dilakukan untuk hiburan melepas stres. Jangan salah, penelitian menyebutkan jika orang yang bekerja di Jakarta rentan untuk terkena stres karena kemacetan dan juga beban pekerjaan. Sehingga biaya lifestyle sangat perlu untuk dianggarkan. Biaya lifestyle ini meliputi biaya hiburan seperti nonton di bioskop, ngopi di kafe, berbelanja baju di mall, sampai liburan. Kebutuhan lifestyle ini bisa kamu sesuaikan tergantung gaya hidup. Sebagai perkiraan, satu orang menghabiskan uang minimal Rp300.000 untuk sekali nongkrong di mall. Lucu nih, beli kali ya buat self reward sekali-sekali. Nah, itu tadi kalau kita menghabiskan uang 500.000 untuk hal-hal konsumtif. Tapi sebenarnya kita juga bisa loh menghabiskan modal 500.000 tadi untuk bekal di masa depan. Misalnya seperti menabung dan investasi. Kalau tabungan kan udah jelas ya, uang 500.000 tadi kita masukin ke rekening terpisah dari rekening utama. Kalau investasi ini kita bisa bagi ke beberapa instrumen investasi. Misalnya reksadana. Selain itu, ada juga investasi emas dan investasi saham. Nah, dengan modal 500.000, kita bisa nih taruh semua uang kita di investasi ke beberapa instrumen tadi. Misalnya 200.000 untuk reksadana, kemudian 200.000 lagi untuk investasi emas, dan 100.000 lagi ini bisa kita tabung nih sampai kita bisa beli satu lot saham yang kita mau. Dengan modal 500.000, kita udah bisa beli satu lot saham, misalnya saham Bank BRI. Ini saat ini harganya di 4.400, berarti kita butuh 440.000 untuk dapat satu lot saham BBRI. Sedangkan kalau kita taruh semuanya 500.000 di reksadana, ini dalam setahun nih bisa tumbuh sekitar 5-7%.
Nah, jadi mau pilih yang mana? Menghabiskan 500.000 untuk hal-hal konsumtif atau 500.000 untuk modal tabungan dan investasi masa depan? Tim Liputan CNBC Indonesia.